Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sebelum kita mulai hari kita pada pagi hari ini, mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu, amin, menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, amin, hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi dari awal katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Oh, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita katakan sekali lagi. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Hari ini renungannya tentang badai hidup, ya. Dan judulnya adalah apakah Tuhan peduli? Saudara, apa yang akan saya baca untuk saudara hari ini, tentu saudara sudah sering mendengar. Tetapi kita akan melihat sesuatu yang berbeda hari ini. Bagaimana reaksi para murid sebenarnya merupakan reaksi dari kita juga ketika kita menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan. Mari kita baca bersama-sama Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, hari ini renungan hariannya tentang kepedulian Tuhan. Jadi seperti yang saudara ketahui, cerita ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Ingat, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya.
Dan Tuhan Yesus sendiri loh yang mengajak murid-muridnya ini menuju ke seberang. Jadi kalau saudara lihat ya, ayat 35 dimulai dengan ajakan Tuhan Yesus. Marilah kita bertolak ke seberang. Dan para murid mentaati atau meresponi dengan baik ajakan ini. Mereka kemudian mempersiapkan perahu, lalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka menaiki perahu menuju ke seberang. Tentu saja harapan atau ekspektasi para murid ketika mereka sudah taat kepada Tuhan dan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, ada hadirat Tuhan yang menyertai mereka, yang mereka harapkan adalah smooth sailing, ya, adalah sebuah perjalanan pelayaran yang sangat mudah, yang sangat lancar. Angin sepoi-sepoi, langit yang biru, ya, tidak ada badai, tidak ada ombak, bahkan yang ada hanyalah air yang tenang, ya, yang membuat mereka semua nyaman dan tertidur. Tetapi kemudian yang terjadi justru sebaliknya. Bukankah kita berharap yang sama sebagai orang Kristen ketika kita telah menjadi pengikut Kristus? Bukankah kita mengharapkan dalam hidup ini tidak pernah akan ada badai? Sebab toh kita punya Tuhan Yesus, Juru Selamat. Mana mungkin Juru Selamat kita, Tuhan kita yang besar itu, membiarkan kita anak-anaknya yang kekasih, pengikut-pengikutnya melewati badai. Kalau Dia ada bersama dengan kita, tidak mungkin ada badai. Itu kan yang kita pikirkan. Sama dengan para murid. Dan akhirnya ketika mereka berhadapan dengan badai, dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lihat, krisis terjadi. Krisis benar-benar terjadi. Padahal ada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan membiarkan murid-muridnya menghadapi krisis? Ekspektasi mereka tentang Tuhan yang tidak membiarkan krisis terjadi tidak menjadi kenyataan. Hal yang sama bukan yang kita alami ketika krisis pandemi ini melanda dunia. Kita sebagai murid-murid Kristus, kita tidak terkecuali. Kita juga menghadapi krisis yang sama. Tapi ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, ya, Tuhan tidak melewatkan pengikut-pengikutnya dari krisis yang besar. Tapi satu hal, dalam krisis yang besar ini, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak berkata, "Hai murid-murid, pergilah ke seberang. Aku akan menyertai engkau, tapi dari sini aja. Kalian nyeberang sendiri, kalian melalui badai hidup itu sendiri." Tidak seperti itu. Dia berada di sana dengan para murid. Hanya saja respon para murid itu adalah refleksi, itu adalah ekspresi dari keadaan iman mereka. Karena mereka tidak menyadari bahwa hadirat Yesus itu cukup bagi mereka. Mereka menjadi panik. Sampai kemudian Tuhan Yesus berkata kepada angin taufan yang dahsyat itu, "Diam, tenanglah." Dan kemudian badai itu menurut kepadanya. Mereka takjub karena melihat Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang mengatasi segala badai taufan sedahsyat apapun. Karena Dia adalah Tuhan atas badai. Dia pencipta semesta, tentu saja setiap perkataannya itu punya otoritas penuh. Dan perkataan Yesus itu bahkan alam semesta pun tunduk kepada otoritas yang keluar dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, apa yang kita bisa dapatkan dari renungan hari ini? Ketika para murid menghadapi badai, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita bebas dari krisis. Tetapi Tuhan akan menggandeng tangan kita. Hadiratnya akan selalu menyertai kita sampai kita bisa melewati saat-saat krisis yang paling sulit dalam kehidupan kita.
Terus kemudian saudara belajar dari para murid. Seringkali kita menuduh Tuhan, Tuhan tidakkah Engkau peduli kalau kita binasa? Tuhan selalu peduli. Tetapi pada kenyataannya, ketika Dia membiarkan kita melalui krisis, Dia sedang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih kuat. Bukankah setelah mereka melalui badai hidup, bukankah setelah mereka melalui badai krisis yang besar ini, mereka mengenal Kristus dengan lebih dalam? Ada pertumbuhan dalam iman mereka ketika mereka telah melewati badai. Jadi saudara, kalau hari ini saudara menghadapi badai, menghadapi taufan, menghadapi krisis dalam hidup saudara, itu bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Tuhan selalu peduli kepada saudara. Ingatlah bahwa tangannya yang kuat akan membawa saudara melewati krisis yang terbesar dengan berkemenangan. Dan setelah problem demi problem saudara taklukkan, saudara menjadi orang Kristen yang lebih kuat. Saudara menjadi orang Kristen yang jauh lebih mengenal siapa Allah saudara. Pengalaman demi pengalaman dalam hidup membuat kekristenan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Hanya satu kuncinya, berakarlah penuh di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya akan menutup dalam doa untuk hari ini. Jadi ingat ya saudara, ketika saudara menghadapi masalah, tantangan dalam hidup, itu bukanlah karena Tuhan tidak peduli. Itu karena Tuhan Tuhan sedang memproses saudara menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang sedang menghadapi krisis dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau membawa kami keluar dari zona nyaman kami, menghadapi tantangan, menghadapi problema dalam kehidupan kami, Tuhan, jangan jadikan kami sebagai orang-orang yang menghindari semua tantangan dalam hidup, tapi jadikan kami menjadi orang yang berani Tuhan untuk menghadapi setiap problema, tantangan dalam kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa karena hadirat Tuhan menyertai kami akan bisa melewati setiap tantangan badai hidup dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar kekuatan Allah menjadi nyata, damai sejahtera Allah menjadi nyata untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah dan badai dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa, kuasa-Mu dinyatakan, seperti halnya yang Kau nyatakan kepada badai yang dihadapi oleh para murid, demikian pula halnya yang akan Kau kerjakan bagi kami pengikut-pengikut-Mu. Kau akan berkata kepada badai hidup yang tengah kami hadapi, diam dan tenanglah. Dan kami juga berdoa supaya ketenangan, rest, keteduhan yang daripadamu, itu akan senantiasa menyertai kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu. Kuatkan kami senantiasa dengan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.